Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal bedah materi yang bener-bener ngebuka mata. Kita nggak cuma mau nostalgia ngebahas sejarah rupiah, tapi kita mau pakai kacamata sejarah buat ngerti kondisi ekonomi kita sekarang. Siap-siap, karena penjelasan sumber kita kali ini bakal ngubah cara pandang Anda soal nilai uang yang ada di dompet kita tiap hari. Oke, kita mulai dari angka ini nih. 17.600. Ini bukan sekedar angka acak ya, ini realitas tajam yang baru aja kejadian. Rupiah kita sempat nyentuh angka ini per dolar AS, dan ini rekor tertinggi sepanjang masa. Menurut materi yang kita bedah, ini tuh bikin aliran modal keluar gede-gedean atau capital outflow, plus bawa ancaman nyata berupa badai PHK massal. Terus, kok bisa sih kita sampai di titik ini? Nah, buat ngejawab itu, sumber kita ngutip kalimat terkenal dari Mark Twain. Katanya gini, sejarah mungkin nggak terulang sama persis, tapi seringkali berima. Maksudnya apa? Ya, buat nebak arah rupiah ke depan, kita nggak bisa cuma mantengin berita hari ini. Kita harus ngelihat rima atau pola-pola yang berulang di masa lalu. Dan pola ini bakal kelihatan banget di perjalanan kita kali ini. Ini agenda cepat kita hari ini. Kondisi rupiah saat ini, sejarah awal devaluasi, keruntuhan finansial 98, 5 indikator krisis, kehilangan 99% nilai, dan terakhir, strategi melindungi kekayaan. Yuk, langsung kita bahas. Bagian pertama, kondisi rupiah saat ini. Jadi, apa sih sebenarnya efek rupiah melemah buat kita-kita ini? Sumber kita nekanin banget, korban aslinya itu bukan cuma investor asing yang rugi loh, tapi ya kita ini, masyarakat lokal. Gini logikanya, pabrik obat, tekstil, sampai onderdil otomotif kita itu kan sangat bergantung sama bahan baku impor. Kalau dolar naik, biaya produksi meroket tajam. Ujung-ujungnya, bisnis pada nggak kuat bertahan, barang-barang kebutuhan pokok jadi mahal banget, dan ancaman PHK ada di mana-mana. Lanjut ke bagian kedua, sejarah awal devaluasi. Sekarang coba kita mundur agak jauh ke belakang. Kira-kira pelemahan mata uang ini barang baru nggak sih? Ternyata nggak sama sekali. Dari awal Republik ini berdiri, uang kita tuh udah berkali-kali dipangkas. Tahun 46, uang ori didevaluasi 29%. Terus tahun 50, ada yang namanya gunting Syafruddin. Ini beneran loh, fisik uangnya digunting dan nilainya dipotong separuh. Lanjut ke 59, uang 500 perak nilainya diturunin jadi 50. Dan puncaknya tahun 65, uang Rp1.000 dipotong nolnya jadi cuma Rp1. Jadi ya, motong nilai uang buat ngisi kas negara yang kosong itu emang udah jadi polanya dari dulu. Nah, ngeri banget nih. Habis rentetan pemotongan tadi, di tahun 1965, inflasi kita benar-benar meroket sampai 600%. Sumber kita nyatet, peristiwa ini bikin rakyat kelas bawah menderita banget. Bayangin aja, nilai daya beli dari uang kertas yang ada di dompet mereka benar-benar menguap gitu aja tanpa sisa. Yang bikin geleng-geleng kepala, bahkan di era Orde Baru yang sering dibilang era stabil pun, pemerintah nyatanya secara historis berulang kali ngelanggar janji mereka sendiri soal nilai tukar. Ada 4 devaluasi besar yang dicatat. Bahkan di tahun 78, pas kita lagi panen rezeki dari lonjakan harga minyak, uang kita tetap aja disunat nilainya. Terus tahun 86, nilainya dipotong lagi hampir 50% dengan alasan buat ningkatin daya saing ekspor. Masuk ke bagian ketiga, keruntuhan finansial 1998. Pola devaluasi ini terus bergulir sampai ke titik sejarah yang paling bikin trauma, krisis 98. Coba perhatiin data dari materi kita ini. Ketimpangannya bener-bener nggak masuk akal. Utang luar negeri swasta dalam dolar numpuk sampai 138 miliar dolar. Sementara cadangan devisa kita sebagai jaring pengaman negara cuma secuil di angka 14,44 miliar dolar aja. Ini benar-benar resep paling sempurna buat bencana finansial. Dan bom waktunya pun meledak. Rupiah yang tadinya anteng di 2000-an, tiba-tiba terjun bebas ngelewatin 16.800 per dolar. Perusahaan-perusahaan yang pegang utang dolar langsung kolaps dan hancur dalam semalam. Bank-bank pada ambruk. Orang-orang panik dan beneran hilang kepercayaan sama sistem perbankan. Ketakutan publik tuh saking nyatanya sampai-sampai pemerintah terpaksa bikin LPS atau lembaga penjamin simpanan murni buat ngebujuk masyarakat biar mau naruh uangnya di bank lagi. Oke, lanjut ke bagian keempat, 5 indikator krisis. Dari puluhan tahun sejarah pahit tadi, sumber kita berhasil ngerangkum polanya jadi 5 tanda bahaya. 1. Dolarnya kuat. 2. Defisit anggaran. 3. Utang luar negeri mulai membengkak. 4. Cadangan devisa kita menipis. Dan 5. Harga pangan naik.
Menurut materi ini, kalau kelima tanda ini muncul barengan, siap-siap aja, sebuah krisis ekonomi udah bisa diprediksi bakal kejadian. Sumber kita juga ngebandingin pemicu krisis di masa lalu dengan masa kini. Dulu zaman Orde Baru, krisisnya dipicu tumpukan utang dalam yen Jepang sama jatuhnya harga minyak. Kalau sekarang, bentuknya agak beda. Ada kebijakan dari Bank Sentral Amerika, perang dagang AS Tiongkok yang ngaruh ke pasar, sampai, nah ini perspektif yang cukup menarik dari materi kita, pandangan bahwa momen pandemi COVID-19 kemarin itu dipakai sama berbagai negara buat nyetak uang fiat sebagai stimulus dengan jumlah yang gila-gilaan masif. Lanjut ke bagian kelima, kehilangan 99% nilai. Ini dia fakta matematisnya, 99,9978%. Coba resapi angka itu bentar. Ini adalah argumen utama dari materi yang kita bedah hari ini. Dari kurs awal pasca kemerdekaan di angka Rp3,80 per dolar sampai rekor 17.600 baru-baru ini, mata uang kita secara real udah kehilangan hampir 100% daya belinya. Abis tak bersisa. Jadi poin krusialnya adalah, menurut sumber kita, pepatah lama, rajin menabung pangkal kaya itu ternyata mitos kalau yang kita tabung itu cuma uang kertas biasa. Justru, nyimpen uang fiat itu bakal bikin kita masuk ke apa yang mereka sebut kemiskinan struktural. Soalnya, secara matematis, inflasi dan pencetakan uang tadi udah dijamin bakal terus ngerogotin dan menguras nilai uang tunai kita seiring berjalannya waktu. Masuk ke bagian keenam sekaligus terakhir, strategi melindungi kekayaan. Terus kita harus gimana dong buat bertahan dari pola ini? Kalau kata orang tua kita zaman dulu kan, beli tanah aja atau beli properti. Tapi materi ini ngasih pandangan kalau strategi beli tanah di area premium itu udah nggak masuk akal buat anak muda sekarang. Kenapa? Karena sejak tahun 2013, harga properti itu cenderung jalan di tempat atau stagnan. Tapi di sisi lain, harganya tuh udah kelewat tinggi. Jadi pada dasarnya benar-benar di luar jangkauan penghasilan mayoritas anak muda zaman now. Nah, sebagai solusinya, sumber kita nyaranin kita buat fokus ke aset yang benar-benar langka. Pilihan utamanya mengerucut jadi dua nih. Di satu sisi ada emas. Usianya udah 5.000 tahun lebih, langka secara alami, dan harganya relatif stabil. Di sisi lain, ada Bitcoin. Usianya memang baru 15 tahun, tapi pasokannya dikunci mati oleh program. Maksimal cuma bakal ada 21 juta keping. Dan yang lebih penting, secara matematis sistemnya nggak bisa dibekukan atau diintervensi sama pihak manapun. Materi ini secara khusus banget menyoroti Bitcoin sebagai alternatif modern buat ngelindungin kekayaan, ketimbang properti yang nggak terjangkau atau uang fiat yang nilainya terus menyusut. Poin-poin kuatnya tuh ada di batas pasokan maksimal 21 juta keping tadi, sifatnya yang kebal dari manipulasi negara, dan punya rekam jejak kenaikan nilai yang cukup tinggi selama 15 tahun terakhir. Ditambah lagi nih, manfaat Bitcoin udah benar-benar terbukti nolong masyarakat di negara-negara yang lagi kena hiperinflasi parah, kayak di Turki sama Argentina. Nah, sampailah kita di akhir penjelasan hari ini. Setelah melihat panjangnya rekam jejak sejarah dan rima ekonomi yang terus berulang ini, materi kita ninggalin satu pertanyaan yang benar-benar provokatif. Apakah Anda mau tetap pasrah membiarkan kerja keras Anda terkikis dengan ngandalin uang tunai yang nilainya terus menyusut? Atau Anda mau mulai ambil langkah nyata hari ini buat ngelindungin daya beli Anda? Keputusan dan masa depan finansial sepenuhnya ada di tangan Anda. Sampai jumpa di sesi penjelasan materi berikutnya.